Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi terkait cyberlaw dari materi etika profesi. Dengan anggota kelompok yaitu pertama saya Nurul Umami, kedua Rosalina, ketiga Atifatul Habeti, yang keempat Haris Abdul Fasah. Selanjutnya untuk materi pertama, yaitu akan dibacakan oleh Saudari Lati Habeti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu definisi cybercrime. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mendel dalam Suharyanto, disebutkan ada dua kegiatan computer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencuri perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, baik sistem informasi itu sendiri juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Next. Kemudian materi selanjutnya, ruang lingkup cybercrime. Pembahasan mengenai ruang lingkup atau cyberlaw dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Secara garis besar, ruang lingkup atau cyberlaw ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari e-commerce, trademark atau domain names, privacy and security on the internet, copyright, defamation, content regulation, digital settlement, dan sebagainya. Next. Pengertian cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Cyberlaw merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia. Cyberlaw merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia maya yang demikian meningkat jumlahnya. Cyberlaw bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime tetapi cyberlaw yang ditimbulkan dinilai secara pasti berapa tingkat kerugiannya. Next. Tujuan cyberlaw. Cyberlaw sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana. Cyberlaw akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pemaparan materi kedua dari Saudara Rosalina, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup cyberlaw. Yang pertama, copyright atau hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu trademark atau hak merek. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Next. Yang ketiga adalah defamation atau pencemaran nama baik.
Defamation diartikan sebagai pencemaran nama baik dan bisa juga dengan istilah slander atau lisan, libel atau tertulis yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah dalam lisan, fitnah dalam tertulis. Slander adalah oral deformation atau fitnah secara lisan, sedangkan libel adalah written deformation atau fitnah secara tertulis. Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel. Penghinaan atau defamation secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Yang keempat yaitu hate speech atau fitnah, penghinaan, dan penistaan. Hate speech dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Next. Berikutnya yakni topik-topik cyber law. Secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu yang pertama information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua, online transactions, meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, yakni right in electronic information, soal hak cipta dan hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat, regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima, regulation online content, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Baik, selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rosalina. Selanjutnya pemaparan materi ketiga dari Saudara Haris Abdullah Pasha, kepada dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi berikutnya adalah komponen-komponen cyber law. Yang pertama, tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Yang kedua, tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dan memberikan jasa online dan penyedia jasa internet atau internet provider, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Yang ketiga, tentang aspek hak milik intelektual, di mana adanya aspek tentang paten, merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber. Yang keempat, tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Yang kelima, tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap penggunaan internet. Yang keenam, tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek pemilihan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Yang ketujuh, tentang aspek hukum memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Materi berikutnya adalah asas-asas cyber law. Yang pertama, subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua, objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, nationality, yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, passive nationality, yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, protective principle, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang keenam,
universality, asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity. Misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang, asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti komputer, cracking, carding, hacking, and viruses. Namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diperlakukan untuk kejahatan sangat serius, berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. Berikutnya adalah teori-teori cyber law. Berdasarkan yang pertama adalah the theory of the uploader and the downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusahaan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk melakukan downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan jurisdiksi ini. Yang kedua adalah the theory of law of the server. Pendekatan ini memberlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, sebuah web page yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing. Yang ketiga, the theory of international spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space, yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada keamanan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality. Baik, materi berikutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada saudara Hari. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari anggota yang lain. Itu terkait pertama hukum yang terkait, di mana untuk hukum yang terkait dengan masalah dunia cyber di Indonesia saat ini sudah ada rancangan undang-undang atau RU yang berhubungan dengan dunia cyber, yaitu RUU Informasi dan Transaksi. Nah, di RUU ITE ini yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, dan telah menjadi undang-undang pada rapat paripurna Dewan tanggal 25 Maret 2008. UU ITE berdiri dari 13 bab dan 54 pasal dengan cakupan materi antara lain. Pertama, pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kemudian pengakuan atas tanda tangan elektronik. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Kemudian yang keempat, hak kekayaan intelektual dan pelindungan hak pribadi. Dan yang kelima, perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Next, pasal dan undang-undang ITE. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan blogger. Yang dimana pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, serta pasal 45 ayat 1 dan 2. Pasal 27 ayat 1 yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan data dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian pasal 20 ayat 3 berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau transmisi dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Next. Pasal ayat 8, pasal 28 ayat 2 yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat, di mana diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2.
Pasal 45 ayat 1 berisikan tentang orang yang melanggar undang-undang tersebut akan dipidanakan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan di pasal 2 ayat 2, siapa yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1 itu akan mendapatkan denda 1 miliar rupiah dan dipidana dengan penjara selama 6 tahun penjara. Selanjutnya, next. Nah, salah satu studi kasus yang dapat dari pasal-pasal yang telah saya jelaskan pertama, yaitu kasus pencemaran nama baik. Terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yang tadi telah dijelaskan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini bukan hanya memberikan dampak yang positif, tapi juga memberikan dampak negatif, atau bisa dikatakan dunia maya juga mempunyai sisi gelapnya itu sendiri. Saat ini kejahatan bukan hanya terjadi di dunia nyata, tapi banyak juga terjadi di dunia maya. Sebagai contoh pencemaran nama baik, yaitu bila kita cermati saat ini, kasus pencemaran nama baik di dunia maya telah merajalela, menimbulkan polemik dan kontroversi di masyarakat. Dan ada kasus pencemaran nama baik, yaitu yang menimbulkan polemik dan kontroversi pada tahun 2009, yaitu kasus Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan melalui surat elektronik email mengenai pelayanan rumah sakit Omni Internasional Tangerang. Keluh kesah Prita tersebut berwujud email yang dikirimkan Prita ke teman-temannya sebagai curhat dan wujud kekecewanya atas pelayanan publik di Rumah Sakit Omni International Hospital. Ini berita tersebut berjudul Penipuan Omni International Hospital, Alam Sutra, Tangerang. Sebagian kutipan tulisan Prita dalam emailnya. Bila Anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan title internasional. Karena semakin mewah rumah sakit dan semakin pintar dokternya, maka semakin sering uji pasien, penjualan obat, dan suntikan. Saya tidak mengatakan semua rumah sakit internasional seperti ini, tetapi saya mengalami kejadian ini di Rumah Sakit Omni Internasional. Tempo edisi 14 Juni 2009. Email ini kemudian dijadikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut Prita dengan delik pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 Jastu pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 310 ayat 2 Jastu pasal 311 ayat 1 KUHP yang dikutip dalam Rahmawati Utami SH Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Tangerang nomor perkara 432 tertanggal pada 28 Mei 2009. Nah, dakwaan jaksa menuntut temuan tersebut merupakan sebuah fakta adanya penambahan pasal dari pasal yang dilaporkan dan pasal yang merupakan hasil penyelidikan di tingkat kepolisian. Penambahan pasal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai penyimpangan. Penyimpangan lain dalam kasus Prita adalah perampasan hak mengemukakan pendapat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 dan pasal 19 Deklarasi Universal PBB Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 1998, serta pencabutan hak anak-anak Prita untuk mendapatkan asasi yang merupakan bagian dari hak-hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Hak Anak yakni Kepres tahun 1990, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian juga merupakan pengabaian hak konsumen atau pasien untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari prosedur atau dokter, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, saya kira salah satu studi kasus dalam pencemaran nama baik. Mungkin itu saja dapat disampaikan dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.